Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan baik-baik saja. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memproses perak dari bentuk cair sampai menjadi logam. Untuk bahan yang diperlukan antara lain garam beriodium, air, logam besi, dan juga air sur. Ini logam besi berupa paku. Sebelumnya sudah pernah saya buat untuk memproses perak. Dan karena pakunya ini korosit, jadi saya bersihkan pakai air sur dan juga air. Saya rendam dengan air sur dan saya kasih air sedikit. Setelah itu saya biarkan beberapa menit. Ini ada air yang biasa disebut dengan air bekas cukim. Masukkan garam beriodium ke air bekas cukim tersebut. Kasih garam beriodium secukupnya. Setelah itu aduk hingga rata. Usahakan garam beriodiumnya sampai larut. Setelah diaduk, biarkan beberapa menit sampai mengendap. Untuk air cukim itu adalah air bekas dari pemisahan antara perak dengan logam yang lainnya. Dan yang biasa saya proses itu merupakan air cukim bekas pemurnian emas atau pemisahan antara emas dengan logam yang lainnya. Setelah air cukim kita biarkan sampai mengendap. Setelah itu buang airnya dan sisakan endapannya, karena endapannya ini itu merupakan perak. Dan agar mudah dalam memprosesnya, ini saya pindah ke tempat yang lain atau wadah yang agak lebih rendah. Saya biarkan dulu sampai mengendap. Setelah itu saya bilas sama air. Usahakan dalam membilas sampai bersih. Jangan sampai airnya itu masih mengandung nitrit asid atau masih mengandung cairan tembaga. Setelah itu saya buang airnya. Dan dalam pembuangan air, jangan sampai endapannya ikut terbawa arus air. Setelah saya pastikan airnya sudah bersih dan tidak mengandung nitrit asid, dan ini saya bilas pakai air. Tujuannya selain bersih, agar peraknya itu mengendap. Setelah itu saya buang airnya. Lalu saya masukkan logam besi yang berupa paku ke dalam perak tersebut. Dan ini tujuannya agar endapan perak tersebut itu menjadi padat. Lalu aduk hingga merata sampai endapan yang asalnya berwarna putih seperti susu berubah menjadi
warna hijau. Bila sudah berubah menjadi warna hijau, itu berarti sudah matang. Dan untuk logamnya sudah bisa diangkat lagi. Usahakan semua endapan peraknya itu jangan sampai ada yang tersisa masih berwarna putih seperti susu. Bila masih ada yang berwarna putih, aduk terus hingga merata sampai semua warnanya berubah menjadi hijau tua. Dan ini air sur saya masukkan ke endapan perak tersebut yang sudah dikasih logam besi berupa paku. Dan ini tujuannya agar menjadikan hasil perak yang murni dengan kadar 24 karat. Setelah itu biarkan sekitar 5 menit, lalu angkat logam besinya, biarkan mengendap dulu. Setelah itu buang airnya dan bilas sampai bersih. Jangan sampai masih mengandung air sur. Jadi untuk air cukim itu sendiri tidak semuanya mengandung logam perak, tergantung bahan yang diprosesnya. Bila bahan yang diprosesnya itu mengandung perak, dipastikan nanti bila dikasih garam pasti berubah warna seperti warnanya susu. Setelah saya pastikan sudah matang, lalu saya masakkan air sampai mendidih. Setelah itu saya tuangkan ke endapan perak tersebut. Dan ini tujuannya untuk membilas agar endapan perak tersebut itu benar-benar bersih dan bisa menjadikan hasil perak dengan kadar 24 karat. Setelah mengendap, lalu saya bilas sama air dan saya buang airnya. Lakukan ini berkali-kali sampai dipastikan endapan perak tersebut benar-benar bersih. Bila perlu sambil ditekan-tekan agar yang di dalam endapan perak tersebut seperti air yang masih mengandung logam tembaga itu bisa keluar. Dan ini saya endapkan dulu. Setelah mengendap, lalu saya bilas lagi sama air. Setelah itu saya buang airnya dan saya bilas lagi sama air agar endapannya itu bisa turun dan tidak ikut terbawa arus air waktu airnya dibuang. Setelah saya pastikan sudah bersih, lalu saya kasih borak, atau kalau di daerah sini tuh biasa disebut dengan pijer. Dikarenakan waktunya sudah sore dan ini rencananya besok akan
saya bakar atau saya lebur. Tapi sebelumnya saya taruh dulu di mangkokan, atau kalau di daerah sini nih biasa disebut dengan kowi. Ini saya kasih alas tisu dan fungsinya untuk menyaring perak, karena peraknya ini juga masih ada airnya. Dikarenakan waktu semakin sore dan sampai menjelang maghrib, ini saya simpan dulu, dan rencananya keesokan harinya akan saya lebur atau saya bakar. Setelah keesokan harinya, ini saya lebur. Dikarenakan pemrosesan sudah selesai dan ini hasilnya. Cukup sekian dulu dari saya. Maaf bila ada salah kata. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.